Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk hadir diskusi online ini. Pada diskusi kali ini kita akan bahas bab 4, yaitu kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Sekarang kita langsung bahas pertanyaannya aja yang kemarin kita temuin. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal ritual keagamaan adat yang masih melekat di Indonesia, walaupun melenceng dari Islam, tetapi mengapa masih tetap ada dan tetap dilestarikan? Ayo Karin. Nah, Ya, itu ritual-ritual yang dimaksud itu seperti apa ya contohnya? kan Yang itu, kan itu pertanyaan dari saya ya. Itu mungkin yang saya maksud itu ritual-ritual kayak tarian tradisional yang mesti pakai dupa-dupa, terus pakai bunga-bunga yang sangat-sangat melenceng kan dari Islam. Nah itu sih. Oh, yang biasanya mereka pakai untuk mengundang makhluk halus. Nah, ya itu. Oh, iya. Katanya untuk mengundang ini leluhur ini, nanti datang ini, kan itu. Hukum Islam di situ. Gimana ya? Itu juga masih sering jadi pro kontra nggak sih kalau di tempat kita? Ya. Ada yang bilang haram, yang haram-haram banget, terus ada yang bilang juga. Ada yang bilang bid'ah. Iya, ada yang bilang gitu. Aku kapan itu pernah dengar dari siapa, aku kurang ingat. Tapi ada yang bilang kayak gitu, tapi ada juga yang bilang selama kita percayanya sama Allah sih nggak apa-apa gitu. Jadi pendapatnya itu masih simpang siur gitu. Tapi kalau mendapat kalian pribadi gimana? Kalau menurutku sih ya gitu sih, masih simpang siur. Kalau kita tinggalin juga akhirnya Indonesia nggak punya budaya. Tapi kalau dilestarikan ya kita Indonesia ya, agamanya juga banyak, nggak hanya Islam aja. Jadi ya gitu, simpang siur lah. Ya. Kalau di daerah sini tempat aku tinggal udah jarang sih yang seperti itu. Kalau di daerah kalian bagaimana? Kan kita tempatnya sekarang kan beda-beda kan, ada yang dari Gresik, ada yang di Malang, ada yang di Banyuwangi juga gitu. Banyuwangi sih ada sih. Banyuwangi sih masih. Kalau di sini sih ada cuma bantengan gitu aja. Gimana itu ceritain? Bantengan. Ya kayak apa? Ya nanti ada yang kayak kesurupan gitu. Ya kayak ngundang gitulah. Ya. Tradisi apa sih? Nggak tahu, nggak begitu jelas. Tapi di sini mesti ada gitu loh. Oh, di sini yang kita sama-sama Malang kan ya? Tapi di tempatku nggak ada. Jarang. Kalau pribadi menurut saya ya, saya sendiri juga belum terlalu paham soal agama sih ya, tapi sering jalannya waktu kan kita kan juga masing-masing pada belajar juga kan, kita juga bakal belajar, tapi setahu saya, sepengalaman saya sebenarnya sendiri juga sempat pernah ngisi acara-acara yang kadang-kadang melibatkan dupa dan segala macamnya itu, yang tradisi juga. Tapi kalau yang di tim saya nggak pakai dupa gitu, timnya orang, tapi saya ikut hadir jadi pesertanya gitulah. Itu kalau menurut saya sih ya sebut ya syirik juga sih hukumnya ya kan, soalnya kan percaya selain Allah juga kan ya, kalau dipikir-pikir kan ya. Kayaknya di hukum Islam sendiri juga itu syirik sih kalau menurut saya. Kalau menurut Chani gimana? Menurut Chandra? Kabarin. Kalau saya kan tadi kan bilang itu termasuk syirik ya, sebenarnya tergantung kalau dia kalau cuma nari ya nari
untuk melestarikan budaya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau tujuannya buat mungkin memuja leluhur atau apa, kalau menurut saya syirik di Islam. Kalau menurut Chandra gimana? Kalau menurut aku sih ya sebenarnya ya kan itu pakai dupa-dupa itu kan nanti apa ada ritual apa gitu memohon sama leluhur itu menurut aku ya netral sih maksudnya nggak ke syirik kan itu sebagai perantara untuk ke lebih yang lewat leluhur itu sebagai perantara gitu Rin. Jadi biar doanya itu langsung nyampe gitu. Oh, perantara dari manusia yang di sini Iya, kan lewat itu biasanya kan kalau ritual-ritual gitu kan pakai dupa atau pakai apa-apa gitu kan. Itu dupa itu sebagai perantara ke leluhur gitu Rin. Ya. Ya, apalagi ya. Mungkin kalau seperti itu sejarah budayanya setiap daerah kan ya beda-beda juga ya. Iya. Udah yang bilang ini buat leluhur, terus ada juga yang ada yang bilang itu cuman buat kita doain leluhur kita nanti di sana, itu terus perantaranya pakai apa gitu. Tapi ada juga kan yang meminta langsung dari mungkin ada yang pakai pohon itu kan, ada yang pakai pohon saja di situ juga kan. Nah, kalau misalnya meminta pertolongan atau apa-apa, mungkin gimana menurut kalian? Iya, Kalau meminta syirik, saya yakin syirik itu. Nah, iya kalau tujuannya meminta itu emang nggak baik. Berarti niatnya. Iya, tergantung niat kan ya. Iya. Jawaban sementaranya sih menurut niatnya mereka bagaimana. Soalnya kalau di Indonesia sendiri juga budayanya di beberapa daerah juga masih kental kan. Beda sama daerah-daerah seperti mungkin daerah Amerika, itu kan mereka walaupun punya agama, walaupun mayoritas juga Katolik, Kristen gitu ya. Tapi mereka budayanya mulai luntur juga kan ya. Terus kalau misalnya dicontohkan sama daerah-daerah mungkin Cina, Jepang, Korea, itu mereka punya budaya tapi agamanya mereka nggak ada gitu kan. Sedangkan di negara kita budayanya ada, agamanya ada. Jadi simpang siur juga ya kan ya. Masih abu-abu. Ya masih abu-abu. Harus kalau ini sendiri juga tergantung pemahamannya masing-masing manusia juga ya tentang budaya dan tentang agama. Nah, mungkin selain itu ada pertanyaan lagi dari jurnalnya. Dari jurnalnya coba Fatur scroll coba kita mungkin bisa nemuin lagi. Kebanyakan sejarah sih jurnalnya. Memang sejarah, lebih ke arah sejarah. Ini harus banyak baca sih kalau mau mahamin jurnal ini, nggak bisa kalau sumbernya dari sini aja kayaknya. Buat bisa benar-benar mahaminnya. Ini jimat lokal ini berlaku untuk daerah mereka masing-masing. Ini contohnya gimana ya kira-kira ya? Apa ada hubungannya sama yang kita bahas tadi? Sebagai hujah. Nah, hujah itu apa sih? Nah, hujah itu coba aku Google aja dulu ya. Coba browsing. Hujah. Hujah itu istilah yang digunakan memberikan alasan-alasan. Hujah itu memberikan alasan-alasan tertentu. Hujah. Bermakna tanda, bukti, dalil, argumen, atau argumentasi.
ijma sendiri itu definisinya apa sih, yang definisi konkretnya gitu? Di sini ada nggak? Aku agak lupa soalnya. Ya ada, tapi menurut beberapa ahli sih. Nggak ada yang kesimpulannya Enggak, langsung. ya enggak ada. Tapi coba ditarik di kesimpulan ada nggak? Nah, ini kesimpulannya si penulis jurnalnya. Nah, ini ijma lokal. Penetapan hukum syar'i yang disepakati oleh dan dilakukan oleh beberapa mustajid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Mungkin per daerah itu beda-beda apa tadi ijma lokalnya. Ini saya sendiri juga kurang paham ya, tapi ini bisa aja nggak sih kalau diibaratkan daerah Aceh hukumnya di sana gimana, sedangkan di Malang itu hukumnya sendiri gimana? Aku nangkepnya Kayak gitu. peraturan daerah, perda. Kayak perda. Cara itu mungkin gitu ya, mungkin ya pengucapannya. Mungkin semacam itu bisa kan ya? Bisa. Silakan musyawarah. Kompilasi. Oke. Nggak apa dipahami dulu. Ini bab yang ini harus banyak sumber sih, bisa paham. Kalau dari satu sumber aja susah. Fasilitas. Mungkin ada pertanyaan lain atau Pertanyaan lain mungkin nanti kita bisa cari lagi ya. di grup. Ya, kita bahas di grup. Nanti kita list di grup aja. Ini banyak istilah-istilah yang kita harus cari satu-satu ini. Memang. Dan juga ahli-ahlinya juga banyak. Ya, harus dipahami dulu ijma apaan. Tapi ya sih ini kayaknya kalau ijma lokal ini kalau diibaratkan ya perbedaan di daerah Aceh sama di Malang udah beda kan hukum agamanya, agama Islam maksud saya. Soalnya mereka sudah dapat apa ya? Udah dapat wewenang dari negara juga kan ya. Iya benar. Sudah disepakati oleh negara juga. Tapi kalian baru denger ini nggak sih istilah ijma ini? Iya. Baru banget. Sejujurnya baru. Familiar sama Kalau sekali. bisa sih ada yang jelasin atau dari dosennya, dari tugas video atau link YouTube gitu, biar lebih paham. Karena kalau baca jurnal aja ya. Ya nanti mungkin kalau misalnya ini kalau nggak salah bapaknya kan lagi pelatihan ya atau apa itu. Nanti kalau misalnya sudah mungkin kita bakal dijelasin juga. Kita bisa tanya-tanya gitu. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan barunya kita tulis aja di grup. Kita nanti kumpulin berapa pertanyaan? 2 ya mungkin ya? Mungkin 2. Nggak apa-apa sih. 2 aja, Rin. 1 kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pokok ada aja gitu. Karena banyak banget yang mau kita tahu tentang bab ini juga. Masih. Tapi kita masih abu-abu sama babnya. Nggak apa, nanti kita pahamin dikit-dikit.
Enggak ya. Mungkin Sudah dulu ya mungkin. mungkin sudah untuk diskusi yang kali ini. Ya Kita karena sudah- Zoom-nya juga free. Ya. Nanti kita bahas pertanyaan yang lain di grup ya. Kita tadi udah dapat jawaban sementara untuk pertanyaan yang pertama kan. Ya. Ya, Terima kasih ya teman-teman sudah meluangin waktunya. ya, Rin. Atau mengerjakan tugas yang lain dan kita lanjut pindah ke grup chat untuk membahas pertanyaan selanjutnya. Ya benar. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis.